soal Komisi 2 sih. Benar. Ini lagi ada isu banyak organisasi masyarakat ini yang meresahkan. Ini dia walaupun dia dilindungi oleh undang-undang, tapi ada beberapa yang melakukan pemerasan kepada publik dan sebagainya. Ini Bapak sendiri ada saya punya kesalahan ini kepada Kemendagri untuk melakukan pengkajian ini. Ya gini loh, kita ini demokrasi itu kan 3 syarat ya. Pertama di dalam proses elektoral pemilu itu bagaimana hak rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan ke depan itu harus dijamin lewat penyelenggara maupun pelaksana maupun partai politik. Kedua adalah hak kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, itu hal yang penting ya, karena itu hak perlu untuk negara, untuk bangsa ini perlu. Ya. Kemudian yang terakhir demokrasi juga ditandai dengan hak berserikat dan berkumpul, yaitu mengorganisir diri. Semuanya itu untuk penguatan. Semuanya itu untuk ada penguatan kehidupan kita sebagai bangsa. Berserikat berkumpul tidak boleh justru menjadi faktor yang menyebabkan pelemahan pada faktor integrasi bangsa kita. Berserikat berkumpul harus menjadi penguatan, bukan pelemahan. Nah, saya melihat konsep berserikat berkumpul kalau itu potensial menjadi penguatan pada faktor-faktor disintegrasi bangsa, baik secara politik, secara ideologis, secara ekonomi, ya tugas Mendagri itu mengevaluasi konsepsi berserikat berkumpul dalam konteks kita berdemokrasi harus dalam kerangka negara kesatuan, harus dalam kerangka perikemanusiaan, ketuhanan, ya, kemudian persatuan itu. Kalau kebebasan berserikat dan berkumpul kita itu mengganggu persatuan, membuat ketidakadilan, bahkan bertindak secara hal yang terkait dengan tidak berkemanusiaan, Depdagri harus mengevaluasi organisasi ini. Dan kalau perlu memberi punishment, yaitu pembubaran. Kita pernah membubarkan HTI dan FPI. Kenapa? Karena dia tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia. Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi yang mengganggu kebinekaan kita, gitu loh. Ya. Gunakan undang-undang ormas ini untuk mengevaluasi. Ya. Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Ya. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ada yang melihat kalau misalnya organisasi masyarakat ini menjamur dan semakin kuat itu karena terafiliasi oleh politik dan juga orang-orang berpengaruh. Ini pokoknya intinya setiap individu dalam masyarakat Indonesia itu punya hak berserikat dan berkumpul. Ya. Kalau berserikat berkumpul itu hanya dijadikan saluran bertindak, ya, tidak lagi menjadi memberikan hak kepada masyarakat, tapi menggunakan organisasi ini hanya sekedar untuk memberikan penguatan pada individu-individu yang mengganggu individu lain sebagai warga negara, saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ya, ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi, dengan semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara dan taat hukum, dan undang-undang keormasan itu sudah kita buat dan kita tetapkan, termasuk di dalam pembentukannya dan pembubarannya. Saya kira itu. Bapak sebagai Jokowi yang jadi utusan buat ke Vatikan itu gimana Pak nilainya Pak? Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh Presiden kalau tidak salah untuk menjadi utusan ke Vatikan. Memandangnya mungkin ada karena atribusinya juga waktu tahun 2024 menghadirkan Paus ke sini. Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh Presiden. Ya. Kalau belum tak kasih saran. Sarannya apa tuh Pak? Enggak, karena sudah putus. Gitu kan? Berarti komentar ya, Tepat sudah tepat kan? putusannya Pak Jokowi harus Nah, wakil presiden. Saya yang mempertanyakan kenapa enggak wakil presiden yang berangkat itu lah. Gitu aja. Ya. Ijazah palsu sama awan prestasi SMK hari ini Pak. bagaimana tanggapannya Pak? Bagaimana Komentar. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama awan prestasi SMK. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi Pak tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya faktor hukum silakanlah ya.
Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu, kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Ya. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Pak, artinya dari PDIP memastikan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Ya kan? Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? KPU dan instansi terkait. Ini loh. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi faktual. Selesai. Oke, baik. Terima kasih.